tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Apa melihat tahun-tahun? Jadi apa yang nggak mungkin bisa kembali, Tuhan janji, aku akan kembali, aku akan pulihkan itu. Yang percaya katakan amin. Tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang, pelahap, pelompat, pengelit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Katakan amin. Katakan amin. Beberapa di antara kita mungkin merasa bahwa iya, aku kehilangan, aku ngalami yang namanya tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pelahap. Tahun-tahun di mana kami ngalami yang namanya hidup yang sia-sia. Apa yang dimaksud dengan tahun belalang pelahap di sini? Saya ingin bagikan 3 hal. Yang pertama adalah, saudara, coba saudara renungkan mungkin kita hidup dalam tahun-tahun yang penuh dengan apa? Kegagalan, hidup tanpa hasil. Kita sudah bekerja banyak, kita sudah bekerja keras. Ya ini saya pakai istilah bahasa Alkitab, semua bahasa Israel itu adalah petani. Sudah mengolah tanah, saudara mungkin sudah mulai merintis usaha, merintis karir. Saudara sudah mulai menabung daripada uang saudara, ya. Saudara mulai mengolah, ya kan, tanah itu. Saudara mulai menabur benihnya yang baik. Saudara berpikir ini akan hasil panen datang, tapi tiba-tiba itu habis semua oleh belalang. Ya, tiba-tiba usaha gagal semua, alami kerugian, atau karir hancur, atau saudara tabungan yang saudara sudah tabung cukup lama, tiba-tiba habis ditipu oleh orang, atau saudara salah investasi. Beberapa orang yang berkata bahwa Pak, saya punya tabungan, ya kan, itulah pensiunan saya, uang pensiun saya. Saya berpikir, ya kan, dari uang pensiun ini saya mau kelola di satu investasi. Dan rupanya saudara, investasi yang dia masukkan, namanya investasinya, ya kan, rupanya salah. Habis semuanya. Inilah tahun daripada belalang. Tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Tuhan janji kepada kita semua, saudara, hari ini Tuhan akan pulihkan saudara. Apa yang hilang Tuhan akan balikin. Saudara percaya, katakan amin. Ini janji Tuhan buat kita. Tidak usah sedih, tidak usah terus simpan luka, simpan kemarahan. Hari ini adalah hari di mana Tuhan katakan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Saudara, di Alkitab juga ada seorang yang bernama Yakub. Yakub melarikan diri, saudara, dari Esau atas petunjuk mamanya, saudara, Ribka. Dia pergi ke rumah Laban, saudara, pamannya, untuk bekerja di sana. Ya kan, saudara? Waktu dia bekerja, dia jatuh cinta dengan anaknya Laban. Saudara, orang Batak pakai istilah pariban gitu. Lebih bebek boleh. Sepupunya, saudara, dia jatuh cinta dengan siapa? Rahel. Akhirnya Laban berkata, oke, kau boleh nikah dengan anak saya. Laban punya anak 2 perempuan. Satu namanya Lea, paling tua. Rahel, nomor 2. Rahel itu cantik sekali, tapi Laban matanya tidak berseri. Pada waktu hari pernikahan, pada waktu sudah selesai acara pesta, lalu malamnya, saudara, ya kan, tibalah malam, saudaraku, di mana Yakub masuk ke dalam tendanya. Lalu yang dikirim, saudara tahu siapa? Bukan Rahel, tetapi siapa? Lea. Oleh Laban, kena tipu dia. Penipu kena tipu. Lalu apa yang terjadi? Saudara, dia kecewa, dia marah. Untuk bisa menikah dengan Rahel, Laban berkata, boleh kamu nikahi anakku Rahel, asal kau harus kerja 7 tahun untuk aku. Tidak usah gaji. Yang dikasih Lea. Dia bilang, kau mau Rahel, kerja lagi 7 tahun. Jadi 14 tahun untuk dapatkan Rahel. Yang itu, saudaraku, dia harus kerja 14 tahun. Dan dia dapatkan Lea dan Rahel. Selama 14 tahun itu dia kerja, tidak ada hasil. Itulah tahun belalang buat Yakub. Tetapi saudaraku, 14 tahun dia bekerja, hasilnya luar biasa.
yang membuat Laban menjadi sangat kaya. Setelah selesai 14 tahun, Yakub mau pulang ke rumah. Udah selesai kan? Sudah. Laban melihat Yakub ini mesin cetak duit, mau berhenti, mau mengundurkan diri. Laban keberatan. Laban kasih janji, saya akan kasih gaji kamu sekian-sekian. Tapi berubah terus. Lalu akhirnya saudara, yang kasih Kristus, Tuhan, Allah Abraham, Allah yang disegani oleh Ishak, ayahmu, kata Yakub. Dia mendatangi Yakub pada malam hari. Tuhan berfirman kepada Yakub, kamu sedang lewati tahun-tahun belalang dalam hidup. Tapi dengar, aku akan berkati kamu. Sekarang, ya kan, kau mulai buat. Tuhan kasih petunjuk bagaimana hikmat untuk menjadi pengembala yang berhasil. Secara supranatural, secara ajaib. Singkat kata, akhirnya begini saudara. Ya kan, karena dirubah terus aturan-aturan upahnya sama Laban untuk ngakali daripada si Yakub, ditipu terus sampai akhirnya